DPRD Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk membuat Kota Seribu Sungai ini menjadi ramah disabilitas, sehingga berbagai poin-poin penting pun tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disahkan melalui rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Kamarian, Kamis 1 September 2022. DPRD Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk membuat Kota Seribu Sungai ini menjadi ramah disabilitas, sehingga berbagai poin-poin penting tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disahkan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, dan dihadiri anggota DPRD Banjarmasin serta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin di ruang rapat paripurna gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Kamarian, Kamis 1 September 2022. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya Wetakuni Prima TV usai rapat memedahkan dalam poin raperda ini tentunya kada hanya membangun dan menyiapkan unit layanan disabilitas di setiap pusat pelayanan, objek vital maupun pada ruang terbuka, namun harus disiapkan pula lowongan pekerjaan. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan dalam payung hukum ini diatur pula agar perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dan juga kita berharap pemerintah kota selalu support untuk kegiatan misalkan seperti pekan olahraga disabilitas yang kategori disabilitas seperti itu. Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memadahkan lahirnya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah ini menjadi bagian upaya pemerintah kota mensejajarkan Banjarmasin dengan kota lainnya di dunia. Bahkan ada beberapa negara yang sudah memberikan hak terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka kada didiskriminalisasi baik dari aspek pendidikan, pelayanan kesehatan, hak sebagai warga negara termasuk memiliki hak suara dalam pelaksanaan pilkada dan bursa dunia kerja. Kami bersyukur pada saat misalnya ketika job fair kemarin, ya, pameran bursa kerja, tetap ada slot yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, kemudian di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja, memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk bisa juga diterima bekerja di beberapa perusahaan. Nah, ini kan bagian dari upaya kita untuk memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas, termasuk juga di jajaran pemerintah kota. Ya kan, kalau kemudian dia mungkin secara fisik dia ada keterbatasan, mungkin cacat atau kena jatuh karena misalnya amputasi kakinya atau lumpuh dari awal, tapi dia punya kecerdasan, ya masih bisa bekerja dengan komputer, masih bisa berpikir, tetap diberikan. Jadi saya kira sesuai dengan peruntukan ini. Artinya, nah itu yang kemudian diadopsi semua di dalam perda ini. Jadi saya kira Kota Banjarmasin sebagai kota pertama yang meluncing roadmap menuju kota inklusi di Indonesia itu harusnya di depan terkait dengan penyandang disabilitas.